Pernah nggak sih ngerasa kayak ada dua sisi diri kamu yang lagi tarik-tarikan? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas perasaan yang manusiawi banget ini, konflik batin. Pertanyaan utamanya kan kenapa kita melawan diri kita sendiri? Kenapa kita pengen satu hal tapi malah ngelakuin hal yang sebaliknya? Yuk kita coba dalemin misteri ini bareng-bareng lewat beberapa wawasan penting yang udah kita kumpulin. Coba deh bayangin skenario ini. Kamu semangat banget pengen datang ke sebuah pesta. Tapi pas hari H, tiba-tiba rasa males datang nyerang. Akhirnya, kamu nggak jadi pergi. Terus ngerasa sedih atau nyesel karena ngelewatin keseruannya. Bikin bingung kan? Atau mungkin yang ini lebih kena, kamu tuh pengen banget punya banyak teman. Tapi, tiap kali lagi ngumpul bareng orang-orang, kamu malah milih diem dan cuma dengerin aja. Keinginan buat terkoneksi itu ada, tapi tindakan kamu justru berlawanan. Jadinya aneh kan? Kayak paradoks gitu. Nah, ini dia nih biang keroknya. Sering banget rasanya kayak nggak ada pilihan yang benar. Begitu kamu milih A, langsung kepikiran, coba tadi milih B ya. Kayak apapun yang kamu pilih, ujung-ujungnya ngerasa salah. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Ini dia nih peta perjalanan kita untuk hari ini. Kita mulai dari kontradiksi batin kita. Terus kita lanjut, lihat tanda-tanda pengaruh tak terlihat. Setelah itu, kita bahas kenapa hal ini kadang susah dimengerti, kita bedal anatomi diri yang terpecah, dan terakhir, kita cari jalan menuju kesadaran diri. Oke, kita masuk bagian pertama ya, kontradiksi batin kita. Perasaan-perasaan tarik ulur ini tuh bukan terjadi gitu aja loh. Seringnya ini muncul karena kita kurang refleksi diri. Kita ndak pernah nanya kenapa kita menginginkan sesuatu. Tapi kadang-kadang bisa juga loh datangnya dari pengaruh luar yang kita bahkan nggak sadar. Jadi konflik batin itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini deh. Itu adalah momen di mana kamu nggak bisa ngejelasin kenapa kamu pengen sesuatu. Rasanya kayak ada yang putus antara kamu dan motivasi kamu sendiri. Dan kamu cuma ikutin arus aja tanpa pernah nanya, kenapa ya? Terus, gimana caranya kita tahu kalau ini lagi terjadi sama kita? Yuk, kita lihat beberapa tanda-tanda spesifik yang nunjukin kalau ada pengaruh tak terlihat yang lagi bermain. Nah, yang menarik, tanda-tandanya itu bisa halus banget loh. Misalnya, kalau seseorang butuh diulang-ulang terus buat paham sesuatu, atau obrolan mereka tuh rasanya loncat-loncat dan gak nyambung, itu bisa jadi petunjuk. Ditambah lagi sama mood yang tiba-tiba berubah drastis, atau ya itu tadi, nggak bisa jelasin alasan dibalik keinginan kamu. Oke, tapi kenapa sih ide-ide kayak gini tuh kadang susah banget dipahami? Biar gampang, kita coba pakai analogi yang oke banget nih, analogi lampu. Coba bayangin, kamu lagi coba ngertiin konsep rumit ini tapi cuma pakai lampu 5 watt. Kamu cuma bisa lihat sebagian kecil dari gambaran besarnya. Semuanya kelihatan kepisah-pisah dan bikin bingung, persis kayak lagi nyusun puzzle tapi di ruangan gelap. Beda cerita kalau wattnya kita naikin, dengan wattase yang lebih besar atau dengan ngelihat konsep ini dari berbagai sudut berulang kali. Jereng, tiba-tiba semuanya jadi jelas. Kamu akhirnya bisa lihat gimana semua potongan puzzle itu saling nyambung. Jadi poin kuncinya tuh ini. Kalau kamu perlu ngulang-ulang sebuah ide, itu bukan berarti kamu gagal paham loh ya. Ini justru bagian penting dari proses pemahaman yang mendalam. Bisa jadi karena konsepnya emang rumit, atau mungkin ada pengaruh dari luar yang lagi ngeganggu proses berpikir kamu. Nah, biar kita benar-benar kebayang rasanya gimana, kita bakal masuk ke studi kasus yang keren banget. Album OK Human dari band Weezer. Album ini tuh ngegambarin banget gimana rasanya hidup dengan konflik batin yang gak ada habisnya. Lirik ini, wah, kena banget sih sama perasaan bingung itu. Seseorang mempertanyakan kenapa hal yang dia nikmatin, kayak lagu-lagu sedih, malah bikin dia ngerasa nggak enak. Ada dua dorongan yang saling bertentangan dalam satu pengalaman yang sama. Di sini nih, kita lihat lagi paradoksnya. Ada keinginan buat jadi social butterfly, buat bergaul. Tapi di saat yang sama, dia malah narik diri, menghalangi matahari. Keinginan buat temenan ada, tapi tindakannya malah ngejauh. Jadi mustahil buat nikmatin apapun. Dan ini ngerucut ke konflik utamanya. Perasaan pengen kabur ke pulau terpencil sendirian biar tenang, tapi pas udah nyampe sana, malah benci banget sama sepinya. Apa yang kamu kira kamu inginkan, ternyata malah jadi hal yang paling kamu benci. Perasaan kayak gini tuh bisa bikin kita lumpuh, sampai-sampai hal yang paling simpel aja rasanya berat banget buat dilakuin. Akhirnya kita cuma jadi penonton pasif di hidup kita sendiri, bukan pemain aktif, cuma bisa melihat bunga-bunga mati.
Nah, perasaan terisolasi inilah yang nyambung lagi ke ide kita di awal tadi. Bikin seseorang ngerasa sendirian, motong hubungan dia sama orang lain, itu taktik yang ampuh banget buat bikin dia jadi lebih gampang buat dikontrol atau dipengaruhi. Oke, cukup soal diagnosisnya, sekarang kita pindah ke solusinya. Bagian terakhir ini adalah soal jalan menuju kesadaran diri. Dan langkah pertamanya, yang paling penting adalah refleksi diri. Jadi, apa nih yang bisa kita bawa pulang dari obrolan ini? Kesadaran itu adalah senjata terkuatmu. Mulai deh dengan ngenalin kontradiksi di dalam dirimu dan berani nanya, kenapa? Pahami juga kalau mungkin ada pengaruh dari luar yang ikut campur. Tujuannya bukan buat dapet jawaban sempurna, tapi biar kesadaran kita jadi lebih dalam. Ingat, setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Yang paling penting adalah gimana kita menghadapinya. Dan sebagai penutup, aku mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Setelah paham semua ini, siapa atau apa yang sebenarnya milih tindakan kamu selanjutnya?